Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja, tahukah kamu bahwa salah satu penyebab tidak terkabulnya doa disebabkan oleh luka batin yang masih kita rasakan sampai detik ini. Dan mungkin kamu sudah mencari solusinya, sudah belajar ilmunya, tetapi sampai detik ini juga kamu belum mendapatkan solusinya dan luka batin tersebut masih sangat terasa. Kita tahu bersama bahwa luka batin efeknya sangat luar biasa. Masalah demi masalah hadir dalam hidup kita disebabkan oleh luka batin. Untuk itu, saya mengajak kamu semuanya untuk mengikuti seminar healing, seminar luka batin yang saya adakan secara online, dan kamu di sana akan diajarkan bagaimana caranya menyembuhkan secara mandiri dan juga mendapatkan terapi langsung dari saya. Segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Dan buat kamu yang ingin belajar secara total dengan durasi yang cukup panjang agar keilmuannya totalitas kamu pahami, ada kelas eksklusif dan kelas 1 tahun yang sudah saya selenggarakan. Segera daftarkan diri kamu agar kamu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih komplit. Kamu akan mendapatkan materi, kemudian juga mendapatkan audio terapi yang sangat kamu butuhkan, serta kamu juga akan mendapatkan bimbingan dari saya dengan pertemuan berkala. Silakan langsung hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor kamu dan ikut andil dalam proses pembelajaran menuju kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Selamat malam teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini Gus Baraja di channel Gus Baraja. Jangan lupa dawamkan selalu syahadat minimal sejumlah umurmu, kemudian mendawamkan sholawat sebanyak mungkin dalam keseharian kamu. Insya Allah sholawat juga jadi salah satu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Bersholawat itu sangat-sangat baik dan tidak ada sholawat yang tidak diterima. Baik, jangan lupa buat kamu yang ingin mengatasi luka batinnya dan benar-benar ingin tenang, benar-benar ingin mengobati luka batinnya, ikuti seminar yang saya adakan tanggal 21 Oktober ya, 21 bulan ini dengan tema luka batin. Insya Allah ini akan bermanfaat karena mengupas banyak tentang luka batin dan cara mengatasinya, tentunya dengan terapi ya. Segera daftarkan diri kamu, hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Kemudian buat kamu yang ingin bertemu saya langsung, sudah mulai dibuka pendaftarannya Jakarta. Ya, sekali lagi Jakarta tanggal 10 Desember. Segera hadiri, insya Allah itu akan bermanfaat karena banyak banget terapi. Ya, langsung eksekusi, bicara terapi, bicara solusi. Tidak hanya bicara teori, kita akan kupas semuanya, kita akan terapi Anda langsung di sana. Untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik, kali ini saya akan bahas tentang syukur. Ini poin kedua yang sempat saya bahas, bagaimana caranya mendapatkan secara ajaib 100 juta. Nah, poin pertama sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu bagaimana menentukan goalnya, nominalnya maksudnya. Kemudian yang kedua yaitu bersyukur sepanjang hari. Kita bahas tentang syukurnya. Sebenarnya bersyukur itu seperti apa sih, kan begitu pertanyaannya. Syukur itu apakah alhamdulillah? Jelas. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu adalah salah satu cara kita bersyukur dengan melafalkan alhamdulillah. Tetapi kebanyakan mengucapkan alhamdulillah itu tidak menembus ke dalam rasa. Sementara yang harus diketahui adalah bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah itu seperti memframing ya. Jadi perlu kita akui bahwa orang menyebutkan atau kita menyebutkan alhamdulillah itu seharusnya menembus rasa. Tapi setidaknya sebagai bentuk afirmasi alhamdulillahnya sudah terucap gitu. Tetapi kalau kamu mau maksimal, maka maksimalkan dengan rasa. Rasa itu yang saya maksud adalah rasa puas, senang, berlimpah. Tidak menilai dari nominalnya, tidak melihat dari besar kecilnya. Bersyukur ya bersyukur aja. Kemudian sadar bahwa ketika bersyukur yang kecil, Allah berikan yang besar secara bertahap. Sekali lagi ya. Nah,
Pertanyaannya, lantas bagaimana caranya bersyukur? Ya tadi yang saya katakan adalah dengan membiasakan diri berterima kasih kepada Allah baik secara lisan ataupun secara rasa, secara hati. Puas dengan apa yang sudah Allah berikan. Nah, urutannya ada nggak? Ya, sebenarnya ada memang urutannya ya. Kayak seperti sering saya sampaikan, bersyukur internal dan eksternal. Oke. Bersyukur yang pertama itu menurut saya pribadi ya, dengan mengucapkan tapi menembus rasa. Contoh, alhamdulillah ya Allah, masih diberikan kesempatan untuk menikmati rasa syukur. Tujuannya kan bersyukur. Jadi yang pertama yang harus disyukuri adalah karena masih diberikan kesempatan bersyukur, merasakan rasa syukur yang sudah kita rasakan gitu. Itu yang pertama. Kemudian bicara internal, ya apapun yang menempel di dalam dirimu ya, contoh hidup, nafas, panca indera, kemudian darah, daging, kulit, pakaian yang kamu konsumsi. Nah setelah itu baru eksternal. Eksternalnya itu adalah ya masih melihat orang tua dalam kondisi sehat, bersyukur anak istri sehat, suami sehat, bersyukur masih memiliki rumah, alhamdulillah masih memiliki kendaraan. Nah itu eksternal, syukur eksternal. Dan syukur inilah yang akan membawa dampak yang sangat baik di masa yang akan datang. Ya, masa depanmu. Bersyukur atas banyak hal. Dengan bersyukur sesuatu yang kamu miliki apapun itu bentuknya, baik besar ataupun kecil, itu berpotensi menghadirkan banyak lagi keberuntungan dalam hidup kamu. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka niscaya akan Allah tambah nikmatnya. Jadi tugas kita adalah berbuat dulu. Sering saya dulu menyebutnya dengan istilah bersyukur tanpa syarat. Ya, kalau Allah bersyarat kepada kita itu lumrah umum. Tetapi kalau kita tidak bisa bersyarat, justru kalau kita bersyukur justru akan Allah tambah. Gitu. Tidak bisa kalau kita bersyarat. Bahkan dulu saya pernah mengatakan, orang yang mau bersyukur kalau sudah memiliki sesuatu itu nodong Allah bagi saya loh ya. Kalau kamu punya prinsip yang sama, ya oke, bagus. Tapi kalau misalkan kamu punya pandangan yang berbeda, ya juga nggak apa-apa. Kan boleh berbeda pendapat. Nah, bersyukur itu ada di dalam hati. Dulu saya pernah mengatakan bahwa kita hidup itu hutang rasa. Sehingga ini juga pernah saya jadikan sebuah eksperimen. Orang yang dulu atau kamu dulu pernah Allah berikan hadiah. Hadiahnya adalah kebahagiaan. Namun itu sudah dilalui lama sekali, sudah berlalu lama. Dan waktu itu tidak bersyukur katakanlah. Nah sebab tidak bersyukur dulunya itu membuat hidup semakin sulit. Sekarang baru sadar ceritanya. Nah kalau sekarang sadar, maka kita perlu atau wajib menurut saya bersyukur terhadap hadiah yang sudah Allah berikan dulu. Jadi membayar hutang rasa kepada Allah. Kalau hutang rasanya sudah kebayar, ternyata tetap Allah berlakukan itu untuk kita hari ini. Akhirnya kebahagiaan yang lainnya datang. Nah, hal-hal seperti itu kan dianggap sepele atau malah tidak terfikirkan sama sekali. Ini pernah saya buat atau saya jadikan eksperimen pada diri saya dan juga pada banyak peserta. Alhasil berhasil. Sekali lagi hasilnya adalah keberhasilan. Sehingga ternyata ketika kita sadar bahwa kita belum bersyukur di kala itu, lalu ingatnya sekarang meskipun yang kita miliki itu sudah tidak ada, tetapi kita bersyukur sekarang untuk memenuhi hutang kita kepada Allah. Bahwa kita dulu pernah diberikan kebaikan tetapi kita tidak bersyukur di kala itu, masih berlakukah bersyukur saat ini? Sangat berlaku. Nah ketika kamu bersyukur walaupun tidak ada sudah yang perlu kamu syukuri, bendanya tidak ada, uangnya tidak ada, kesuksesannya tidak ada karena sudah terjadi di masa lalu. Saya bersyukur ya Allah karena dulu pernah kau berikan kesempatan aku memiliki uang, memiliki pasangan, memiliki kesuksesan. Walaupun hari ini sudah
tidak ada lagi atau tidak ada semuanya itu, tetap kamu bersyukur. Malah itu yang justru akan menambah, atau mungkin kesuksesan itu akan datang kembali ke dalam kehidupan kamu. Jadi ada kalanya bahasa kampungnya saya, ketika kita tidak bersyukur, ya mungkin akan Allah ambil paksa. Seakan kita dipaksa atau Allah mengambil paksa yang kita miliki agar kita benar-benar bisa belajar dan menghargai rezeki dan menghargai pemberian Allah dengan cara bersyukur. Dan bersyukur itu tidak sesempit seperti apa yang kita kira, hanya mengatakan alhamdulillah. Tidak sesempit itu. Bersyukur itu luas ekspresinya atau pengaplikasiannya. Makin cinta dengan profesinya, kemudian makin mencintai hasilnya, lalu sadar bahwa dengan mencintai profesi saya bisa mendapatkan rezeki. Sadar bahwa rezeki yang kita makan hari ini, ya, kita miliki hari ini adalah sebab mencintai profesi. Nah, itu juga bersyukur. Jadi tidak sesempit kita mengucapkan alhamdulillah, karena kalau syukur hanya dijadikan atau diartikan mengucapkan alhamdulillah, betapa mudahnya kekayaan itu kita terima, betapa mudahnya keberlimpahan itu Allah berikan kepada kita. Tapi realitanya kan tidak seperti itu. Harus juga menggunakan rasa. Nah, di sanalah terjadi kegagalan dan keberhasilan, karena belum bisa memaksimalkan rasa jika gagal. Kalau berhasil berarti sudah melibatkan rasa. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi, bersyukur itu tidak sesederhana seperti yang kita pikir. Bersyukur itu tidak serumit seperti yang kita pikir. Asal kita memaksimalkan rasa, semuanya menjadi mudah. Jadi kuncinya ada di rasa. Rasaku adalah doaku. Semoga bermanfaat. Maksimalkan, mempraktekkan syukur, insya Allah semuanya akan Allah mudahkan dan Allah berikan, bahkan Allah tambah kenikmatan datang kepada kamu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat memahami, dan yang mendengarkan saat ini pastinya sudah menjelang istirahat. Selamat istirahat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.